tentram di sana. Aku bahkan dari meja saja aku belum bisa, Mas. Maafin aku ya, Mas. Aku belum bisa bikin Mas tenang, bikin Mas tentram di sana. Kamu kan kakaknya Apit, dan kita kan pernah berdoa bersama, janji untuk jaga Apit. Jadi Alin nggak boleh bilang kalau Apit nggak ada. Dan ingat, kamu harus jaga adik kamu sampai kapanpun. Iya, Ma. Kalau begitu, Kak Alin cari Apit lagi ya, Ma? Iya. Coba, Alin ingat-ingat, Apit suka main di mana? Garang-garang! Ada, ini siapa yang mau beresin meja kotor begini? Mama. Mama yang masak, apa yang beresin lagi? Apit, jangan langsung dimakan. Ayo. Tuhan, jika kami tumbuh besar nanti, jadikanlah kami orang yang bekerja keras dan memiliki keberuntungan yang banyak. Sehingga bisa menjadikan setiap rumah memiliki meja untuk berkumpul, berdoa dan bergembira bersama, serta memiliki makanan yang cukup. Yuk, kita makan yuk! Panas! Rasanya beda, Pak. Lebih enak buatan Elis. Elis nggak pernah lupa ngasih pesan tulisan indah di kue bulan buatannya. Pasti kue ini nggak dibikin dengan doa, Pak. Pak David, Pak David. Mana ada lagi di zaman ini dikerjakan dengan doa. Wah, masih 3 in 1, Pak. Nah, makanya kita harus cari joki, Pak. Karena Bu Linda itu pesan. Pak David ditunggu ada rapat penting di kantor. Kenapa makin banyak orang yang mau jadi joki ya, Pak? Elis selalu bilang nggak pantas ada di kota seperti ini. Pak Tri tahu sendiri kan, Elis suka sedih kalau lihat joki. Apalagi ibu-ibu dan anak-anak.
pernah lagi dia mulai jalan protokol kalau lagi 3-in-1. Ya, tapi bagaimana juga kita harus cari Jogi, Pak. Stop. Yang itu aja, Pak. Ini Pak. Kamu sekolah ya? Maaf Pak, ada razia. Rahasia. Pak, tapi kita harus bayar dia, Pak. Pak David. Aku ngerti sekarang, Pak. Kenapa istriku nggak mau lewat 3-in-1. Ke makam, Pak. Pak David, kemarin kan sudah ke makam. Gak apa-apa, Pak. Ke makam lagi aja ya. Tadi pagi aku mampir ke toko kue beli kue bulan. Terus aku ingat, kue bulan buatan kamu jauh lebih enak. Makanya aku kesini. Elis, aku mau minta maaf. Karena tadi aku terpaksa sewa joki supaya meeting aku nggak telat. Aku tahu kamu bakalan gak suka. Tapi peristiwa tadi kembali membawaku pada ingatan masa kecil yang gak pernah aku bayangkan lagi. Patri, jangan semua permintaannya diturutin. Mungkin ini jalan kebahagiaan yang aku cari ya. Supaya bisa ketemu kamu nanti. Tolong siapin mobil ya. Baik, Bu. Aku pulang dulu ya. Ayo, Lin. Kenapa nggak langsung ke kantor? Sorry, Lin. Aku lagi mau jenguk Elis. David, dari kemarin kamu kesini terus. Tuh lihat, sisa kue bulan kamu masih ada. Ayo meeting. Udah aku beresin tadi. Mereka menyebutnya the long goodbye. Perlahan-lahan pasien akan kehilangan ingatan dan daya kerja otak. Sampai akhirnya otaknya tidak berfungsi sama sekali. Jadi boleh dikatakan ini adalah penyakit yang fatal. Jadi intinya Alzheimer itu bisa disebabkan karena keturunan, bisa juga karena trauma, kehilangan orang yang disayang, bisa juga karena stres kerja yang berlebihan. Nanti akan terjadi perubahan dalam diri David. Oleh karena itu saya minta keluarga berkumpul sebenarnya untuk memberikan support pada David sehingga kita kan semua udah dengar ya. Kita perlu membuat keputusan. Keadaan David itu tidak akan membaik. Kok David masih hidup loh? Dok, sampai berapa lama David? saya khawatir bisa lebih cepat dari diperkirakan. David
tidak bisa membuat keputusan. Dokter Albert bilang. Caranya memperlambat, bukan mempercepat. Itu kan yang paling penting. Ai, ini urusannya masa depan nama besar keluarga. Betul, tapi kamu tidak akan besar kalau tidak ada David. Botun? Iya, Mbak. Ini laundry disetor ke Benny ya. Jangan telat, Mbak. Iya, Mbak. Emang kamu ngapain sih? Nyari foto Bapak. Kemarin sakit celanaku. Udah sana belajar sama Kiki. Ntar biar ibu yang cari. Gak mungkin juga dari cucian. Foto Bapak nanti rusak kalau kecuci. Udah, nanti ibu yang cari. Itu jangan kamu berantakin dong. Bimo, itu laundry udah capek-capek ibu kerjain seharian kok. Bimo, ngapain sih mikirin foto bapak? Gak ada gunanya juga. Bimo, bapak itu udah nggak ada. Jangan diingat-ingat. Yang ada tuh ibu. Ibu yang gantiin bapak. Ngerti kamu? Ibu bukan Bapak. Bapak pasti akan bantu cari foto itu. Ibu tidak akan pernah bisa gantiin Bapak. Bimo! Anak kok kayak jelangkung. Datang, nggak dijemput. Pulang, nggak diantar. Apa lagi sih tuh anak, Mbak? Siapa sih tuh? Mbak. Semua orang dicurigain kayak polisi. Santai aja, kenapa sih? Tuh, layar panas tuh. Pak Tri, joki yang kemarin belum kita bayar ya? Iya, belum ya Pak. Wah, mesti kita bayar tuh Pak. Aduh, Pak David itu persis Ibu Mei. Pernah ketika itu Bu Mei mencari saya ke rumah. Padahal waktu itu hujan sangat lebat sekali Pak David. Cuma mau apa coba? Mau membayar upah saya hari itu. Ketika itu bapak saya sedang sakit. Melihat Ibu Mei basah kuyup kedinginan. Lalu bilang pada saya, "Letri, jaga baik-baik ibu itu ya." Sejak itu Pak Tri nggak nyupir lepas lagi, tapi kerja untuk Mama. Ingat Pak, aku sama cerita itu. Pak David ingat masih. Pak David masih ingat betul. Udah belum, Bim? Bentar. Tuh, ini lampu merah ini aku lamain buat Bang Markus sama Kang Jakta. Biar nanti setorannya lebih banyak. Loh. Pak Tri, itu kan anak joki yang kemarin ya? Mau ngapain dia? Hai! Tahu ini. Pak. Kasihan Pak anak kecil. Biar nanti saya urus sama kebenaran Anda, oke? Bantu rezeki orang nggak kamu? Bisa bawa saya ke tempat ibu kamu? Bisa. Ini Om rumahnya. Sorry.
Bimo? Sini, Om. Bimo, gimana sih kamu bukan di sekolah? Ih, gua cuma bantu Bang Markus sama Kang Jaka. Oh, bantu tuh orang bener. Bantu malah jadi bandel. Kalau ada Bapak pasti gak akan marah-marah. Bimo, Tuh, lihat kamu. Bapak ngapain ada di sini? Saya mau bayar. Bayar apa? Kita nggak ada urusan utang-utangan kok. Mending Bapak pergi. Nggak pantas ada di sini. Saya nggak punya maksud apa-apa. Mama saya ngajarin untuk menghargai pekerjaan setiap orang. Dan saya belum bayar kamu untuk yang kemarin. Nggak usah, Pak. Terima kasih. Mbak. Duit segini aja drama banget. Lagi apaan lo? Lo cuma mau bikin ribet kakak gue aja kan? Hidupnya udah ribet. Maaf, saya bukan bikin ribet. Ini kewajiban saya. Kalau gitu, ada duit lagi nggak? Pasti cuma punya kartu kredit. Gak laku di sini. Ada uang abang sayang, ada uang abang ditendang. Mbak, saya pamit dulu. Pak. Maaf, itu tadi adik saya. Terima kasih buat bayarannya. Aing dapat uang cuman cukup buat makan. Kacau. Jack, kenapa nih si pemuka Balipa begitu? Beta ada cerita nih. Dulu, sebelum beta mau menjadi stand up comedian, beta pun cita-cita mau mengharumkan nama bangsa. Kalau beta mau jadi polisi. Ayo dengar dong. Lu budak kayak gue ngomong dari tadi ya. Gue udah bilang, lu pilih gue. Gue nggak ini, yang tinggi mau perlu duit gue kasih. Ambil lagi lu, masa rendah. Gue kasih supaya sama rata, bebas. Itu Babe! Babe! Setuju banget sama Babe. Masa udah capek-capek kuliah 4 tahun, tapi ongkosnya cuma habis buat transport. Itu sudah. Menurut beta juga begitu. Gitu. Namaku David. Aku Asih. Asih kerja apa aja? Kerja apa aja yang baik. Kadang nge-laundry, kadang ngejoki. Iya, kerja apa aja asal bisa buat nambah-nambah. Kue bulan istriku lebih enak dari ini loh. Istri Bapak pasti sibuk. Gak bisa bikin kue setiap hari. Iya. Sekarang dia lagi bikin kue bulan di surga. Kamu bisa bikin kue? Kata tetangga sih enak. Kata tetangga selalu jadi resep bagus untuk mulai bisnis. Mamaku dulu juga gitu. Bisnis kue bulan karena kata tetangga.
Kalau suami sibuk apa? Suami sibuk narik ojek. Tapi di surga. Kalau masih ada, dia pasti lagi temenin Bimo belajar. Semua yang indah selalu cepat hilang ya. Aku pikir orang kaya nggak bisa kehilangan. Ini buat kamu. Tulisan di atas kue bulan ini bacanya xie. Artinya terima kasih. Kamu bisa coba bikin ya. Nanti Patri yang akan nganterin resep mamaku yang dulu dipakai istriku ke kamu. Resep itu udah gak ada lagi yang pakai. Patri? Ya sih. Terimalah cetakan kue dan resep ini dari keluarga Pak David. Lalu dari ibunya Pak David diserahkan kepada istrinya. Tapi saya bukan siapa-siapa, Pak. Saya nggak bisa terima, maaf. Nggak apa-apa, tolong diterima saja deh, Pak. Ya, saya juga tidak tahu kenapa cetakan dan resep ini diberikan kepada orang yang selalu membahagiakan dia dan membangun usahanya. Ya? Kenapa saya, Pak? Mohon diterima. Saya sendiri juga tidak tahu. Dia sih, saya ikut ibunya Pak David itu sudah lama. Saya tidak tahu. Tapi saya percaya ibunya Pak David itu telah mengubah kehidupan saya. Saya tidak akan menceritakan tentang Pak David. Tapi dengan DAC menerima cetakan dan resep ini, setidak-tidaknya akan membahagiakannya. Ya? Tolong, buatlah kue dengan berdoa seperti ibunya dulu. Ya? Dan kue itu akan memberi usaha baru bagimu. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya, Bang. Kalau ada gue pasti bilang. Belum ada yang pesan sama gue. Gue pasti ngabarin lu. Iya. Iya udah. Iya, udah. Yayang Sekar, akan datang. Sayang, akan datang. Masih. Besok saya yang beli pewanginya di Glodok.
Saya udah janji sama Sekar. Berisik ya, mbak gue lagi tidur ah. Maaf, Mbak. Lu lagi pakai ngadu-ngadu. Gampar nih ya. Baru beli pewangi di Glodok aja sok pahlawan deh. Nanti dikira gue yang kamu kerja. Saya bukan ngadu-ngadu. Kan saya udah janji sama kamu. Janji. Tinggal Asik. Nih. Ada yang pesen parfum rasa stroberi lagi. 2 lusin. Tapi bikinan Korea. Si Lemingho. Ya. Bon. Hari kamu dikasih kabar gembira tuh. Kamu tuh masih marah ya? Gara-gara waktu itu Akang ngatokin jendela mobil. Lu tuh konyol tuh gak lu? Sok pahlawan. Bikin malu aja. Lu pikir gara-gara kayak gitu gue bisa jatuh hati sama lo? Ya enggak lah. Malu-maluin aja lo depan klien gue. Serbadut. Kalau gitu maaf. Kabar atuh Akang. Di sini. Please. Puas. Aduh, ditampar juga. Aduh, itu tanda cinta untuk aku, belahlah dadaku. Apa? Mahal lipstiknya. Ya itu sebagai tanda cinta tuh. Mana? Ngiritin gue kamar mandi ya. Ditabok lagi nih. Sekarang tiupin pipi Akang tuh. Ini dulu ya. Waktu Akang masih kecil, ibu Akang tuh kalau pipi Akang merah gini suka ditiupin. Jadi sekarang tiupin please. Be, kok pantesan minum bensin, Be? Tadi sore yang nggak senonoh. Ya, maaf, Be. Duh, saya ini ada janji, ada callingan, badut ulang tahun biasa, ya. Maaf nih, Be, ya. Kar, iuran udah bayar belum? Lo mau nagih apa ngintip, Be? Kalau ngintip, iurannya hilangin ya, Be. Oh, boleh, iuran hilang. Tapi boleh ngintip kan? Be, celingak-celinguk Sekar mandi, ditungguin. Aku mandi, gak ditungguin. Kira tidur di empang. Empang, dada empang. Sih. Pak, terima kasih buat buku resep sama itu cetakan kue. Dia sih, buku resep itu sudah banyak membawa cerita. Ya, woi, buka jendela, woi. Tenang, tenang. Woi, buka, woi. Nggak David. Woi, nggak David. Nggak ada apa-apa kan? Nggak David, nggak apa-apa kan? Elis, maafin aku. Ini aku Asih. Makasih ya. Maaf, Elis itu istriku. Sebentar ya, aku harus sambil kerja. Botun. Iya, Mbak. Botun. Udah bisa disetor ya? Kami baru 3 tahun nikah. Tapi dia udah harus pergi duluan. Aku nggak tahu kenapa semua itu terjadi sama aku. Maaf ya, tapi aku udah sering dengar cerita yang jauh lebih sedih dari itu di kampung ini. Aku sendiri kan juga ditinggal suamiku.
Hidup juga jadi semrawut. Tapi ya mau gimana lagi? Sekarangnya biasa aja. Ya, aku ngerti. Mamaku dulu juga sama kayak kamu. Percaya atau enggak, kampung waktu aku kecil tuh persis seperti ini. Meninggal papa, mama jadi kerja apa aja. Semrautan. Sampai akhirnya bikin dan jualan kue bulan. Dicoba? Makasih ya. Enak. Kenapa kamu nggak jualan kue aja sih? Maaf, jadi joki itu nggak pantas. Sering ngebayangin kamu bersama ibu-ibu dan anak-anak berdiri di pinggir jalan dan mengacungkan jari. Ya, gimana kalau kalian masuk ke mobil terus akhirnya diculik? Maksud kamu apa ya? Aku nggak boleh ngacungin tangan aku di pinggir jalan gitu. Terus siapa yang mau hidupin keluarga aku? Apa yang menurut kamu nggak pantas, beda buat aku. Lagian kamu juga nggak pantas ada di sini. Asih, maaf. Aku memang orang yang tipikal terus terang. Intinya aku cuma mau bilang, buat apa sih ngerjain sesuatu yang gak akan ngubah apapun? Padahal kamu mampu ngerjain sesuatu yang bakal bikin hidup kamu lebih baik. Jangan samain aku sama ibu kamu. Hidup kita beda. Kehilangan kamu dan kehilangan aku juga beda. Dunia kita beda. Assalamualaikum. Sih. Iya, Be. Gue dengar lu bikin kue bulan. Iya, Be. Cocok tuh sama lagunya ya. Yo lu, aduh, romantis banget berdua. Gue nyobain dong kuenya. Gue ngiler nih, pengen nih. Lu ngerakyat dong sana bergabung, nyampur, gimana sih? Iya, Pak. Nasib lu bagus nih. Biasanya tamu yang ketok pintu disemprot, masih asik, lu ngerti nggak? Sih, berdua ke lapangan, ayo. Iya, Be. Ayo, curigain orang lu di sini berdua. David? Sepatu?
David, gue perlu lu terus terang sama gue. Gak usah pura-pura lagi deh. Apa yang harus aku terus terangin ke kamu? Lu tuh mau apa sih dari kakak gue? Dia tuh udah terlalu banyak masalah. Mulai dari orang tuanya meninggal, suaminya, ditipu sama pacarnya. Sampai sekarang dia mesti ngurusin rumah ini. Sorry ya. Aku nggak punya maksud buruk, oke? Aku cuma mau seperti mamaku. Selalu kasih kue bulan untuk orang yang berarti. Tapi kenapa kakak gue? Lu bukan siapa-siapanya dia. Ngapain ngasih cetakan kue bulan segala? Mau sok jadi pahlawan? Sok jadi dewa bulan? Hah? Lu bisa manfaatin gue udah biasa. Tapi jangan kakak gue. Pernah nggak kamu ngalamin peristiwa yang nggak pernah kamu bayangin sebelumnya? Tapi kamu nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Dan kamu akan kehilangan segalanya. Padahal kamu mau ngalamin sesuatu yang berarti di sisa hidup kamu. Tapi kamu nggak tahu sesuatu itu apa. Kenapa lo bisa bilang kakak gue berarti buat lo? Semua orang yang akhirnya pergi ninggalin kakak gue, awalnya juga bilang dia berarti. Udah deh, mendingan lu pergi daripada lu dicaplok dia. Iya, Pak. Rekan, gue ini gak ngerti sama lu. Lu maunya apa sih? Si Jaka pacar lu tampol. Sekarang empol lu ada yang deketin lu damprat. Lu maunya apa? Dia bukan warga kampung sini, Beh. Dia bukan siapa-siapa. Ngapain dia kesini mulu? Lu jangan pernah bilang dia itu bukan siapa-siapa. Tuhan nyiptain manusia itu buat siapa-siapa. Hah? Pacar lu tuh siapa-siapa? Hah? Si Benny itu mualaf siapa-siapa? Markus itu yang tiap minggu ke gereja ayam siapa-siapa? Kita ini semua siapa-siapa. Warga di sini siapa-siapa, lu ngerti nggak? Babe aja nih nyetrika. Yang Tun? Iya, Yang. Aku juga siapa-siapa kamu kan. Iya, lu siapa-siapa gue. Tapi kok gue disuruh Neriska. Nih. Oh, sini. Si Sekar mana? Sing ada Sekar. Oh, si mimpi nih. Bukannya bekerja. Iya, Oh, beta juga nih. Buat jadi stand up comedian tuh mesti punya modal yang besar. Biar penampilan lebih representatif toh. Kini ku punya seorang tetangga baru, tinggalnya di seberang rumahku. Parasnya cantik, senyumnya sungguh ayu, tapi sayang padaku, menghindar selalu. Kalau ditanya, tidak suka menjawab, ditegur mukanya cemberut. Aku terpaksa gunakan air mantra, dapat dari Pak Dukun yang kuno ternama. Sehari dua tiada perubahan, akhirnya tampaklah bayangan. Tapi yang muncul bukan gadis
damai, hanya nenek yang ompong memberi senyuman. Aduh, hayaya, tak kusangka begini akhirnya. Hayaya, tak kukira begini akhirnya. Sebab Pak Dukun tak kasih penjelasan, hingga panah asmara berubah sasaran. Hancur. Aduh. Kamu sih ngasih alamat dukun, dukunnya dukun palsu. Ih, Ben itu. Iya, Lin. Perumahan yang mana ya, Lin? Oke. Tapi memang kalau ada Pak Tri itu rasanya tenang gitu ya. Ya, itulah kenapa dulu Mama selalu mempercayakan Patrick untuk segala hal. Masih, nanti aku bikinin kamu rekening bank ya. Jadi yayasanku akan bantu kasih modal untuk usaha kue bulan kamu. Dan kamu juga bisa bantu urus yayasan itu. Nggak usah, Fit. Aku bisa sendiri kok. Masih. Yayasan ini udah aku rencanain dari dulu sama Elis. Tujuannya untuk membantu rakyat kecil membuka usaha. Nah, dari usaha-usaha kecil ini yang bisa menghidupkan negara dan perusahaan-perusahaan. Nah, maka itu, aku merasa aku punya kewajiban untuk mengembalikan hak orang banyak. Dan aku ingin bisa membantu rakyat kecil supaya hidup mereka lebih maju, ya dari segi ekonomi. Ya udah, kalau gitu kamu bantu mereka. Masih banyak yang lebih butuh daripada aku. Sudah. Yayasanku sekarang lagi mengerjakan proyek perumahan rakyat di daerah Maja. Itu untuk membantu masyarakat di sekitar untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Terus ada perkumpulan Starling, terus ada koperasi-koperasi untuk usaha kecil. Nah, aku merasa yayasanku ini bisa bantu kamu. Supaya kamu, Sekar, Bimo bisa hidup lebih baik. Dan aku mau kamu aktif di yayasan. Kamu tolong pikirkan ya. Aku nggak mau lagi ada orang yang merasa dirinya bukan siapa-siapa. Aku permisi pulang dulu ya. Selamat malam. Pak Yoga. Pak David. Pak David, kapan keputusannya mau diumumkan, Pak? Sudah lama berkas ini tersimpan di sini semenjak Pak David masih sehat. Sabar, Pak. Saya akan cari waktu dan tempat yang pas untuk itu. Kemarin Pak Acin itu mendesak saya. Acin supir saya ngurus, Pak. Mari. Mana lu? Start. Kenapa lu ngebalas SMS gua? Keluar, keluar. Hah? Sok lu. Udah gak butuh duit lagi. Ya. Hei. Yang di sini diam semua. Awas kalau ada yang
Berani nggak? Ini tuh udah 3 kalinya kita minta bantuan lo lagi. Ya, gampang kan? Lo tinggal kasih aja barang dagangan kita ke klien-klien lo. Ya nggak? Kalau lo nggak mau, bos pasti ngamuk. Lo nggak bisa lagi ke barnya. Gimana? Ayolah, ada apa ini teh? Badut, bilang ya sama cewek lo. Kalau nggak bantuin gua lagi ngedar, tahu sendiri akibatnya. Ngomong naon mana? Itu teh pacar saya. Eta teh kamu bawain. Pacar saya. Jangan macam-macam. Kita jadi pengedar segala. Emang ini saya nggak mampu biayain hidup dia. Awas, ada apa-apa sama Sekar. Ayah. Jaka udah, jangan konyol. Sekar, kan bisa ngehidupin kamu. Sekar, Neng, Akang tuh cinta sama kamu. Nyawa Neng, Akang yang jaga. Pokoknya mah Akang sampai mati akan di samping Neng. Gue gak cinta sama lo. Gue bukan anak-anak dan gue gak butuh badut. Kar. Kenapa lu? Kok pacaran dan tampol-tampolan begitu? Waduh, gue gak paham nih. Hah? Gak paham gue. Apa nih, Dan? Uang yang kemarin aneh setor ke anak buah komandan kurang. Dan kali komandan gak usah datang ke sini. Biar aneh aja yang nyetor. Tempat biasa. Makasih ya, Dan ya. Duit tuh, Be. Ya lumayan lah. Makanya gue kasih tau sama lo. Mendingan lo bikin baju badut polisi ya. Tokcer. Tambah pemasukan. Wah, iya kan? Bener juga ya. Makasih. Tuh, ada warung yang buka. Takut-takutin sama Babe. Coba. Nah ini, Be. Biar tambah wibawa. Gue pakai deh? Iya. Dah. Sip, Be. Tep. Kenapa buka sampai malam? Mau ngundang garong. Ntar lapor polisi. Lu ngerepotin polisi lu ya? Tidak, Bang. Ini belum laku barang-barang saya. Lumayan lah buat tambah-tambah rezeki. Ngomong apa lu? Tambah rezeki. Kalau dirampok kan gue yang repot. Ninggalin bini malam-malam. Hah? Itu kan yang lu mau? Hah? Denger nih. Saudara polisi se-Indonesia ini bakal kacau kalau begini lu. Ngerti nggak? Ini lu jual baju apa nih? Aduh. Warnanya gelap-gelap begini. Kayak di TV tuh, Korea tuh. Bejeger warnanya. Ngejreng. Ini nggak laku lagi. Kacamata, Be. Jangan menghina polisi ya. Gue borgol lo. Apa nih? Ini apa nih? Ini apa? Kau bawa pulang saja lagi. Bukan suap ya? Bukan. Ntar aja gue nyuap, laporan ke KPK gue bahaya. Be, ini lumayan nih. Besok cari pedagang kostum badut, Be. Lu mau? Ya buat saya. Kalau itu tuh, itu rumahnya Om Benny. Kalau yang di atas, itu rumahnya Bang Markus. Kalau yang di bawah, rumahnya Kang Jaka. Tuh. Dulu waktu masih kecil, kalau mau lihat Jakarta dari atas kayak gini nih, Om biasanya naik ke atas pohon asem. Emangnya Mama Om David gak marah sama Om David? Ya marah lah. Tapi sebenarnya Mama itu orang yang baik. Tapi keras. Kalau Om David bandel, pantat Om David itu bisa merah loh. Dipukulin sama rotan penggebuk kasur. Jadi Om David gak berani ngelawan ibu Om David? Ya awalnya sih sering ngelawan, tapi lama-kelamaan enggak. Apalagi pas Mama jatuh sakit, waktu Om David masih SMA. Mau nggak mau Om David yang lanjutin bisnisnya Mama. Semua orang, termasuk keluarga besar, nggak percaya kalau Om David bisa. Tapi Om David buktiin kalau Om David bisa. Terus, Om David kemana? Meninggal waktu masih kecil. Sakit.
Sakit apa, Om? Penyakit lupa. Sama anak sendiri aja lupa. Sering lupa kayak Om David. Patrik, saya nggak pernah keras sama Patrik. Tapi kali ini saya mesti tegas. Patrik, kenapa bawa kue bulan itu ke perempuan itu? Bukannya kita udah sepakat untuk jaga David, supaya nggak berhubungan sama tempat tinggal ini lagi. Patrik kan tahu perempuan itu bukan siapa-siapa, Pak. Maaf, Bu. Saya juga harus keras terhadap Ibu Serai. Maksud Bapak? Ingat ya, ini adalah cerita kamu. Ketika itu, Bu Mei melihat perempuan kecil yang sudah tidak punya orang tua menangis di jalanan. Tidak ada siapa-siapa yang membantunya. Lalu, Bu Mei membawanya ke rumah. Perempuan kecil itu bukan siapa-siapa. Perempuan kecil itu malah dikasih kue bulan, diajak berdoa bersama, dan sudah dianggapnya seperti anak sendiri. Bimo! Bim, bantuin tuh! Meja baru. Ini, Weh. Jangan, ntar pecah kacanya ntar. Ada. Meja baru. Meja baru. Meja baru. Yeay. Meja baru. Meja baru. Meja baru. Ini meja kayak meja Babelo dulu ini. Oh. Kasih ya, Be. Yuk, sama-sama. Kiki, Bimo punya meja baru nih. Udah punya meja baru juga. Nah. Udah, awas ya. Kalau kamu masih makan di meja Babe aja. Enggak, Mbak. Itu biar Kiki aja yang aku ajak makan di sini. Kiki mulu. Cakapan juga, Mbak. Mbak mau apa? Kayak badut. Yang seneng paling cuma badut. Ih, berisik ah. Meja baru. Yeay. Meja baru. Yuk kita makan bareng. Sekar. Banyak duit kamu. Ibu, kata ibu dulu kita punya meja bagus dibeliin bapak ya? Gimana? Kok nggak ada? Kamu itu nanyanya itu terus. Kan ibu udah bilang sama kamu. Waktu bapakmu sakit itu, ibu belum kerja. Jadi mejanya dijual. Nih makan. Main handphone terus. Kira-kira yang sebelah buat siapa ya? David. Apaan sih? David itu temen. Bimo, kamu harus sekolah ya. Ini meja bisa kamu pakai buat belajar. Dan uang ini dapetin dari nitip kue-kue di warung-warung itu bisa buat nambahin uang sekolah kamu. Ini belum ada minumnya nih. Ini bukan urusan lo. Apa? Ada lo yang salah. Sekar! Balik lagi lo, Kandi.
kamu tuh kenapa? Mbak nggak mau terima duit nggak bener di sini. Bisa ngerusak kita Sekar. Kamu sadar nggak itu semua palsu? Ini semua palsu, meja ini palsu. Mbak jangan ngawur ya. Mbak nggak tahu masalah asal ngomong suci. Masih nggak mau terus terang sama Mbak? Ya. Hidup kamu tuh ngawur, palsu. Mbak yang palsu. Pura-pura bisa jadi ibu di rumah ini, sok keras. Tapi apa yang Mbak mampu kasih buat aku sama Bimo? Bimo nggak mau sekolah. Aku nggak bisa bayar kuliah, Mbak. Ibu, Mbak Sekar yang baik. Dia beli meja buat kita agar kita bisa makan sama-sama. Bimo! Bimo! Aku nolak jadi pengedar, Mbak. Aku nolak. Mulutku emang kacau. Tapi aku tahu cara jaga diri, Mbak. Mbak, hidup kita emang pahit. Ayah dan ibu ninggalin Mbak dari kecil. Suami Mbak cepet ninggalin Mbak. Gak usah ngajarin aku hidup. Tapi Mbak salah nyikapin ini semua. Jangan Mbak lihat semuanya jadi pahit. Mbak yang palsu, bukan aku. Sekar, tunggu. Pergi lo, Jak. Lo ngaco. Gak ada cinta zaman ini, Jaka. Gak ada. Sekar. Jaka. Jaka. Jaka bangun, Jaka. Yang Jaka bangun. Kang. Neng. Bangun. Sekarang tampar akang, Neng. Biar bisa akang lukis hati kamu. Kamu gak lucu, Kang, bangun. Kamu mau naik lukis. Ada kan? Ada kan? Cinta itu. Sekar. Ada, Kang. Cinta itu ada. Patri. Patri. Pak.
Bapak kan sudah seperti keluarga. Cuma Bapak yang tahu David orangnya seperti apa. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi tolong Pak, beberapa hari yang lalu saya dengar di sana ada pembunuhan. Linda, kamu boleh membahagiakan David, tapi jangan bahayakan dia. Achinsu, saya sudah jemput David dan sudah minta wanita itu untuk tidak mengganggu David lagi. Kamu itu terlalu lembek sama dia. Nanti saya telepon wanita itu, biar saya tegaskan soal ini. Maaf Pak, ini semua bukan kesalahan Bu Linda. Saya yang menuruti kemauan Pak David supaya Pak David bisa membawa mobil sendiri. Cukup, cukup. Mengingatkan kembali masa Cukup, kecil Pak. yang sangat indah. Cukup. Ini urusan keluarga. Kami tidak membutuhkan Bapak lagi. Sekarang Bapak boleh pergi. Achinsu, ini bukan salah Patri. Saya bisa tanganin. Achinsu. Patri. Maaf Pak. Ya Bu, ini kunci mobil Pak David. Saya pamit. Hah? Ngapain ada di sini? Siapa yang suruh? Bubar! David. Achinsu yang nyuruh. Ngapain sih, Lin? Bisa nggak mereka nggak ganggu aku? David, kamu nggak boleh sendirian terus di ruangan ini. Justru mereka yang bikin aku ngerasa sendirian, Lin. David, keluarga khawatir sama kamu. Kenapa semua jadi urusan keluarga? Aku ngerti, semua pengawalan ini kesannya over. Tapi mereka semua juga peduli sama kesehatan kamu. Sama kayak keluarga juga. Sama kayak aku. Dengan cara ini, Lin? Gimana aku nggak khawatir? Aku dengar katanya kamu main ke kampung sendirian. Suruh Patri siapin mobil. Kamu lupa, kita dulu tinggal di kampung. Dan sekarang kamu heran kenapa aku main ke kampung. David, itu bukan masalahnya. Masalahnya semua yang Achisuk lakukan itu bikin aku tambah sepi, Lin. Kamu tahu nggak, Eris tuh dulu suka ngajakin aku ke pasar lama, ke kampungnya Mama. Tapi setelah Eris meninggal, aku, kamu, Achisuk, kita cuma kerja terus sampai perusahaan ini melompat tinggi. Dan kamu tahu nggak perasaanku? Sekarang aku sudah melompat tinggi. Dan tiba-tiba, aku nggak tahu lagi di mana aku harus berpijak. Karena selama 3 tahun ini, aku nggak pernah lihat ke bawah, Lin. Alin kok belum datang sih? Alin aku. Alin kok ninggalin Apit? Alin, Patri. Yang ini yang dipencet karena gelasnya kecil. Jadi yang ini. Yang kecil. David, kamu salah pakai sepatu. David, itu sepatu sebelah kanan. Nah. David, kamu mau cuci tangan bukan di situ. David, itu kloset. David. Bukan di situ. Cuci tangannya di sini. Banyak mengambil, banyak menanam kembali.
ketika kamu membangun menara tinggi dengan mengambil pohon di sekitarmu tanpa menanamnya kembali, maka hutan menjadi padang pasir dan menara kayu tinggimu akan rubuh bagai menara pasir. David, jangan kelamaan di atas, banyak angin di sini. Obatnya diminum dulu. Alin, kamu takut nggak sama kematian? Aku sering punya bayangan kalau berada di posisimu, Fit. Ya, aku takut. Kamu nggak tahu apa-apa, Lin. Kamu nggak tahu apa-apa soal posisi aku sekarang. Ingatan aku bakal hilang, Lin. Aku bakal mati. Kamu tahu nggak? Kamu jangan coba hibur aku. Kamu tahu nggak sih? Aku bakal mati. Lin, obat aku, Lin. David. Obat aku. David, kamu barusan minum obat. Aku belum minum obat, Lin. Kamu belum ngasih aku obat. Itu gelas di situ punya kamu. Kamu baru Kamu aja jangan minum. ngaco dong. Kamu belum ngasih aku obat. Aku bakal mati. Aku takut mati, Lin. Dari tadi kita ngomongin soal kematian. Bukan kamu kasih aku obat. Aku bakal mati, Lin. Aku takut mati. Alin, aku takut mati. David. Patri, boleh saya tanya, kenapa David ke perempuan itu terus? Kalau Bu Linda ingin Pak David bahagia, sebelum ingatannya hilang, biarkanlah dia menemukan ingatannya yang paling indah. Saya pamit, Bu. DAC. Pak Tri. Selamat siang. Siang, Pak. Apa kabar? Baik. DAC. Bisa bicara sebentar saja. Ya. Ya, Pak. Saya mohon sekali DAC bisa ikut menemani Pak David. Ini akan baik untuk dia.
Saya nggak bisa, Pak. Pak Acin udah telepon saya. Waktu David dibawa keluar dari rumah. Pak Acin benar. Saya bukan siapa-siapa, Pak. Maaf. Patri. Iya. Pak Acin juga kemarin telepon saya lagi. Dia bilang udah nggak ada lagi urusan kirim-kirim kue bulan. Memang benar David seharusnya bersama keluarganya, Pak. Bukan dengan saya. Dia sih jangan bicara bukan siapa-siapa ya. Saya tahu persis perasaan dia sih dan David. Ya, tolong Pak Tri minta dengan sangat ya. Pak, saya juga nggak tahu hubungan saya sama David itu seperti apa, Pak. Saya juga benar-benar nggak ngerti ini semua apa. Saya tidak bisa memaksa dia sih, ya. Ayo bantu Mama antar kue bulan ke Kemayoran. Ayo Asih. Hati-hati David. Hati-hati ya Mbak. Dok, Alzheimer itu penyakit berbahaya ya? Mereka menyebutnya the long goodbye. Perlahan-lahan pasien akan kehilangan ingatan dan daya kerja otak. Sampai akhirnya otaknya tidak berfungsi sama sekali. Dan kalau otak sudah tidak berfungsi, tentu organ-organ yang lain pun menjadi masalah. Jadi boleh dikatakan ini adalah penyakit yang fatal. Jadi check up rutin dan terapi saya sarankan untuk David. Kalau ada apa-apa, Mbak bisa hubungi saya. Fit, kamu nggak mau pulang aja? Istirahat? Mungkin ini jalan kebahagiaan aku cari selama ini. Untuk ketemu sama Elis. Maksudnya? Mungkin Elis yang mempertemukan kita. Supaya yayasan kami bisa dipegang sama orang yang kuat dan berprinsip. Jadi bisa membantu ibu-ibu dan anak-anak untuk hidup yang lebih layak. Aku dan Elis terima sakramen nikah di sini. Waktu itu gereja terisi penuh. Walaupun hampir nggak ada yang ku kenal.
kamu merasa dekat dengan orang-orang yang gak kamu kenal. Seperti aku lihat kamu sama Bimo. Entah kenapa, aku merasa dekat sama kalian. Jadi ingat sama mama dan aku dulu. Sudah malam. Keluarga kamu pasti cari kamu. Tapi penyakit ini membawa pertengkaran dalam keluargaku. Mereka khawatir. Fit, waktu kamu kasih aku cetakan kue bulan itu, aku merasa seperti ada cahaya bulan yang perlahan masuk ke hidup aku. Yang membuat aku bisa melihat dunia. Dunia yang selama ini aku lihat gelap. Aku mau doa dulu. Belum doa dari tadi. Ayo doa sama-sama untuk malam ini. Ayo. Om David, Ya? nanti malam kita makan bareng ya? Oke. Oh ya, nanti aku kenalin kamu sama Elis, istriku. Jago banget bikin kue. Kamu bisa belajar sama dia ya. Messi, dia kenapa? Oh. Mbak, maaf handphone aku ketinggalan di rumah. Tolong kasih tahu Elis. Kalau aku udah makan malam. Jadi nggak usah ditunggu. Terus ingetin mama besok jangan lupa ke gereja. Om David. Bu, Om David kenapa sih? Kasihin mama kecapean bikin kue bulan. Biar aku yang bantuin beli bahan-bahannya. Tapi ibuku bisa ngerawat, Om David. Kamu itu masih kecil. Pak Tri udah beli telur belum? Soalnya mama nitip. Sudah. Yuk. Sudah. Ibu juga bisa ngerawat, Om David. Bimo!
Dengar, Dek. Dek, dengar. Dokter bilang Om David harus dirawat sama keluarganya. Aku kakaknya. Kamu harus percaya sama aku ya. Yuk, sini. Mbak, maaf. Tapi ini urusan saya dan keluarga. Tolong, jangan ganggu David lagi. Nih. Udah Ibu keringkan. Bu. Bisa nggak? Kalau foto Bapak kita perbesar, terus kita pajang di meja kita. Iya. Sekarang kita pulang ya. Kita tata rumah sama-sama. Ayo. Yuk. Selamat siang, silakan. Selamat siang, dengan Widya Marinda. Iya, Mbak, saya mau ini narik dana bantuan dari yayasan. Iya, boleh saya lihat bukunya? Oh ya. Terus ngapain kita kumpul di sini? Jangan berisik dalam kerja. Ayo kita doa sama-sama. Doa yang diajarkan Mama. Tuhan, kalau kami tumbuh besar, yang besar, jadikanlah kami orang-orang yang Tuhan, Kita berdoa bersama. Jadikan kita orang-orang yang bekerja keras. Jadikan kita orang-orang yang bekerja keras. Dan mendapatkan keberuntungan yang banyak. Dan mendapatkan keberuntungan yang banyak. Yang bisa menjadikan setiap rumah. Yang bisa menjadikan setiap rumah. Mendapatkan meja. Mendapatkan meja. Untuk berkumpul. Untuk berkumpul. Berdoa. Berdoa. Bermain dengan gembira. Dan bermain dengan gembira. Dengan makanan yang cukup. Amin. Mbak nih. Ini kue bulan dari Ibu. Kue bulan dari Ibu. Assalamualaikum,
Dalam. Nih, kue bulan dari ibu. Wah, makasih. Makasih. Kiki. Ini. Jadi sekali lagi, kalau saya jadi lurah nanti, saya nggak mau dengar lagi tuh ada omongan tetangga manapun, lu nih bukan siapa-siapa. Salah. Lu nih siapa-siapa. Ya nggak? Ya. Kiki. Berangkat yuk. Ya. Mas Agus. Sini. Yuk, kita cepetan yuk. Kan kita udah pada mau mulai show nih ya, tinggal setengah jam lagi. Jadi aku cuma mau ngingetin aja, jangan lupa besok kamu ada 4 show tuh. Terima kasih ya, Mas. Sekarang aku sudah punya meja. Jadi aku, Bimo, dan Sekar udah bisa kumpul bareng, makan sama-sama. Bapak istirahat yang tenang ya. Bapak nggak usah khawatirin aku, Ibu, dan Mbak Sekar lagi. Bimo sayang Bapak. Terima kasih. Mas sudah kirim malaikat untuk menyatukan keluarga kita lagi. Titip salam untuk David ya, Mas.